Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Ropi. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting dalam dunia keamanan digital, yaitu kriptografi dan implementasinya. Di era digital saat ini, hampir semua komunikasi dan transaksi menggunakan internet. Karena itu, keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting. Salah satu cara terbaik untuk melindungi data adalah dengan menggunakan kriptografi. Yang pertama, mari kita bahas apa itu kriptografi. Kriptografi adalah seni dan ilmu untuk mengamankan informasi dengan cara menyandikannya agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos, yang berarti rahasia, dan graphein, yang berarti menulis. Dalam era digital, kriptografi berperan penting untuk menjaga kerahasiaan data dan integritas pesan. Teknik enkripsi yang digunakan dalam kriptografi membuat pesan hanya bisa dibaca oleh penerima yang memiliki kunci khusus untuk mendeskripsikannya. Peran kriptografi dalam keamanan digital. Kriptografi memiliki 3 peran utama dalam menjaga keamanan digital. Yang pertama, kerahasiaan informasi. Kriptografi memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi. Contohnya, pesan transkripsi hanya bisa dibaca oleh penerima yang memiliki kunci deskripsi. Yang kedua, keaslian pesan. Teknik kriptografi seperti digital signature digunakan untuk memastikan bahwa pesan benar-benar berasal dari pengirim yang sah dan tidak dimodifikasi oleh pihak lain. Yang ketiga, integritas data. Kriptografi melindungi data dari perubahan yang tidak sah. Dengan demikian, pesan yang diterima tetap utuh dan bisa ditanggungjawabkan. Dalam konteks keamanan modern, kriptografi juga digunakan untuk non-repudiation, yaitu memastikan pengirim tidak bisa menyangkal bahwa ia telah mengirim pesan tertentu. Selanjutnya kita bahas tentang metode klasik. Sebelum munculnya komputer, kriptografi dilakukan secara manual dengan metode klasik, yaitu substitusi cipher atau transposisi cipher. Yang pertama, substitusi cipher. Metode ini mengganti setiap huruf dalam pesan dengan huruf lain berdasarkan pola tertentu. Contoh paling terkenal adalah Caesar cipher yang digunakan oleh Julius Caesar. Dengan metode ini, setiap huruf digeser sejumlah langkah tertentu di dalam alfabet. Misalnya, huruf A bisa diganti dengan huruf D jika digeser 3 langkah. Metode ini sederhana, namun mudah dipecahkan dengan teknik analisis frekuensi karena pola bahasanya yang masih dikenali. Yang kedua, transposisi cipher. Berbeda dengan substitusi, metode ini tidak mengubah huruf, melainkan mengubah urutan huruf dalam pesan. Contoh populer adalah relevance cipher, yang menyusun huruf secara zigzag sebelum dibaca ulang per baris. Meskipun sedikit lebih aman dari substitusi, metode klasik ini tetap mudah dipecahkan dengan bantuan komputer modern. Metode klasik cocok untuk memahami dasar kriptografi, tetapi tidak lagi cukup aman untuk melindungi data digital masa kini. Selanjutnya, metode modern. Seiring berkembangnya teknologi komputer, kriptografi juga berevolusi menjadi lebih kompleks dan aman. Metode modern terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu kunci simetris dan kunci asimetris. Pertama, kunci simetris. Dalam metode ini, satu kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Contohnya adalah algoritma AES atau Advanced Encryption Standard dan DES atau Data Encryption Standard. Kelebihan metode ini adalah cepat dan efisien, cocok untuk mengamankan data dalam jumlah besar. Namun, kelemahannya adalah sulitnya menjaga keamanan kunci, karena pengirim dan penerima harus memiliki kunci yang sama. Yang kedua, kunci asimetris. Berbeda dengan simetris, metode ini menggunakan 2 kunci yang berbeda tetapi saling terkait, yaitu kunci publik dan kunci private.
Contohnya adalah algoritma LSI. Kunci publik digunakan untuk menginskripsi data, sementara kunci privat digunakan untuk mendeskripsikannya. Metode ini lebih aman untuk komunikasi online, seperti transaksi e-commerce atau sistem perbankan digital. Kriptografi asimetris juga mendukung digital signature, yang memungkinkan verifikasi identitas dan keaslian pesan elektronik. Implementasi kriptografi dalam dunia digital. Kriptografi memiliki peran besar dalam kehidupan digital modern. Berikut ini beberapa implementasinya. Pertama, komunikasi terenskripsi. Kriptografi digunakan untuk mengamankan percakapan di aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, atau Signal, agar pesan tidak bisa disadap oleh pihak lain. Ini disebut end-to-end encryption. Yang kedua, keamanan jaringan. Dalam jaringan komputer, kriptografi digunakan dalam teknologi seperti VPN, SSL, dan TLS. Protokol ini melindungi data yang dikirim melalui internet agar tidak disadap atau diubah selama proses transmisi. Yang ketiga, transaksi keuangan. Dalam dunia perbankan dan e-commerce, kriptografi memastikan data sensitif seperti nomor kartu kredit, password, dan identitas pengguna tetap aman. Dengan demikian, pengguna bisa bertransaksi tanpa takut kebocoran data. Kriptografi juga bisa digunakan dalam blockchain atau mata uang digital seperti kriptoransi seperti Bitcoin untuk memastikan keamanan dan keaslian setiap transaksi tanpa memerlukan pihak ketiga. Selanjutnya kita akan membandingkan metode klasik dengan metode modern. Metode klasik seperti substitusi cipher dan transposisi cipher memiliki teknik yang lebih sederhana, tetapi keamanannya rendah dan mudah dipecahkan. Sementara, metode modern memiliki seperti kunci simetris dan asimetris menawarkan tingkat keamanan jauh lebih tinggi karena menggunakan algoritma matematika yang kompleks dan sulit diprediksi. Perbedaan utama antara simetris dan asimetris terletak pada penggunaan kunci. Simetris menggunakan satu kunci yang sama, sedangkan asimetris menggunakan dua kunci berpasangan, kunci publik dan kunci privat. Keduanya sering digunakan bersamaan dalam sistem keamanan digital modern. Misalnya sistem SSL atau TLS di situs web menggabungkan keduanya untuk efisiensi keamanan maksimal. Kesimpulannya, kriptografi adalah fondasi utama dalam dunia keamanan digital, mulai dari metode klasik hingga modern. Prinsip utamanya tetap sama, melindungi informasi agar tetap rahasia, utuh dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Dengan memahami konsep dan implementasinya, kita dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi, terutama di dunia digital yang semakin terbuka ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.